Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ustaz Andri Kurniawan Aki yang selalu kami ucapannya segenap takmir Masjid Teduh yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini wis naikin nanti. Masa ini 2024 dan menghadapi tahun baru masa ini yang insya Allah akan diberi pencerahan. YouTube-nya Teduh sampai 50. Perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu yang berada di acara yang baik ini, kami dari Masjid Teduh mulai melaksanakan beberapa aktivitas yang insya Allah pada hari ini dan seterusnya yang harinya akan dilaunching, dimulainya beberapa kegiatan menambah iroh. Jangan semua di sini, sudah dari sana. Ya. Yang pertama hari ini telah dilaunching yaitu BUMT, Badan Usaha Masjid Teduh, yang merupakan embrio bank yang dikelola langsung oleh Majelis Ekonomi Masjid Teduh. Oleh karena itu kami mohon doa restu dari Bapak Ibu hadirin rahmatullah, semoga kegiatan ini nanti bisa menambah aktivitas kita dan bisa mengabdi kepada masyarakat dan bisa memperbaiki masyarakat. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, pada malam hari ini juga dilaunching juga Teduh Peduli atau Teduh Care, yaitu pengabdian masyarakat Masjid Teduh. Silakan Bapak Ibu yang nanti akan menjadi pendonatur, kita masih kurang banyak donaturnya, bisa langsung berhubungan dengan takmir Masjid Teduh yang kegiatannya sudah dilaksanakan, yaitu bedah rumah di sekitar masjid kita. Ini dalam rangka Teduh Care. Kemudian yang ketiga adalah UMKM Masjid Teduh yang setiap saat akan menjadikan beberapa penampungan dari karya-karya ibu terutama yang akan dikelola di masjid ini dan bisa dimanfaatkan oleh kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui juga di samping kegiatan-kegiatan misalnya untuk subuh, setiap ahad kita melaksanakan kajian ahad pagi yang insya Allah mulai tahun 2025 ini kajian ahad pagi juga akan ditambah dengan manasik haji supaya kita sekalian tatkala melaksanakan ibadah haji itu bisa tidak menunggu-nunggu apa yang harus dikerjakan, tetapi dibekali di masjid ini supaya kita semua menjadi orang yang siap untuk melaksanakan ibadah haji itu. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini agar kita semuanya, keluarga kita semuanya bisa terselamatkan dari pengaruh-pengaruh yang bisa mendangkalkan akhlak, mendangkalkan akidah pada saat terjadi pergantian angka tahun 2024-2025 ini, maka pada kesempatan ini kita laksanakan pembekalan yang insya Allah akan dibimbing langsung oleh yang terhormat Ustaz Andri Kurniawan, agar kita semuanya, keluarga kita, handetolan kita, masyarakat di sekitar kita tidak terjadi terjerumus pada kesesatan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, semoga acara ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami aturkan kepada yang terhormat Ustaz Andri Kurniawan. Monggo Ustaz.
له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang dimuliakan Allah, pengurus takmir masjid Teduh beserta jajarannya, yang dimuliakan Allah, para sesepuh, para tokoh masyarakat, yang dimuliakan Allah, pengurus cabang Muhammadiyah Kepanjen, Ranting Jebolo, Ranting Firdaus, kok Ranting Firdaus, Ranting Seluruh ya, dan beberapa ormas-ormas yang lain. Karena saya lihat ini banyak ormas, lintas ormas, masya Allah. Insya Allah masuk surga bareng-bareng. Karena kunci surga cuma amanu wa taqwa. Kan tidak ditanyakan dari mana, yang ditanyakan amanu wa taqwa. Itu kunci surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya tadi lewat di depan diberi tema sukses dunia dan akhirat. Sukses dunia dan akhirat, insyaallah. Jadi ternyata sukses dunia dan akhirat itu ayatnya tidak panjang-panjang, ayatnya pendek, ya kan? Ayatnya pendek, tapi itu sampai Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau kaji ayat itu, walaupun pendek tapi maknanya cukup dalam sekali, karena di situ ada kunci-kunci kehidupan, kesuksesan dunia dan akhirat. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal 'ashr." Allah bersumpah demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, dalam kebinasaan. Innal ladzina amanu, kecuali hamba-hamba Allah yang aman, beriman kepada Allah, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Wa tawassaw bil haq, dan saling wasiat mewasiati tentang al-haq, kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan saling wasiat mewasiati tentang kesabaran. Jadi dalam surah Al-Asr ini Allah memberikan 4 konsep kalau kita ingin sukses dunia dan akhirat. Yang pertama, aman, beriman kepada Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, para ahli lugah bahasa itu memaknai al-iman itu, kata iman itu berasal dari kata amana yu'minu imana, isim fa'ilnya mukmin. Jadi para ahli lugah sepakat memaknai al-iman itu tasdir, pembenaran, tasdir bil qalbi wa qaul bil lisan wa amal bil arkan.
Itu dari aspek global bahasa. Jadi pembenaran di dalam hati diucapkan secara lisan dan diaplikasikan lewat amal-amal perbuatan yang sering disebut dengan amal soleh. Tapi bagaimana al-iman dalam aspek syariat? Pernah suatu saat Rasulullah duduk dengan sahabatnya, tiba-tiba datang seseorang yang tidak diketahui dari mana asalnya. Tiba-tiba, datangnya itu tiba-tiba. Langsung bersila di hadapan Rasulullah, kedua lututnya dihimpitkan bersama kedua lutut Rasulullah SAW. Kalau bersila itu, ya, nah, berhadapan-hadapan. Nah, langsung orang ini tadi tanya pada Rasulullah tentang iman. Apa jawaban Rasulullah? Qala antum minuna billah wal malaikati. Ya, antum minuna billah, beriman kepada Allah. Ya. Kemudian wal malaikati, beriman kepada para malaikatnya. Wal kitabi, kitab-kitabnya. Wal rasuli, beriman pada para rasulnya. Wal yaumil akhir, dan beriman pada yaumil akhir. Wal qadar kullihi khairihi wasalihi, dan beriman pada takdir Allah semuanya, takdir yang baik maupun takdir yang jelek. Ini hadis sahih rawahu Bukhari wa Muslim. Akhirnya selesai itu orang itu keluar. Sahabat tanya, siapa ya Rasulullah yang tadi? Ternyata beliau adalah malaikat Jibril alaihissalam yang datang menyerupai manusia. Itulah makanya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, itulah akidah yang saling, akidah yang selamat, akidah yang sahih yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya dan tentunya kepada umatnya tentang rukun iman yang 6. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua, konsep yang kedua, kalau kita ingin selamat, artinya ingin sukses dunia dan akhirat, Allah berikan konsep yang kedua, wa minus sholihat, amal soleh, beramal soleh. Itu kalau kita buka dalam kitab Hayat Sahabat, kehidupan sahabat Rasul, kalau sudah masuk wilayah amal soleh, itu apa kalau bahasa Jawanya? Geragas, atau geragas? Geragas. Kalau sudah masuk amal soleh, itu sahabat itu kalau bahasa Jawa sih atau kasar, geragas. Tapi kalau bahasa Indonesianya agresif. Kalau bahasa umum semangat. Ya, seperti itu. Contoh, ada datang seorang sahabat Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amal ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah mengingatkan, as-salatu ala waqti, salat di awal waktu. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Al-jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Datang lagi seorang sahabat, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul amal afdal, amal apa yang punya fadilah, keutamaan? Rasulullah berikan jawaban, qala imanun billahi wa rasulihi wa jihadun fisabilillah, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan berjuang, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Datang lagi seorang sahabat tanya dengan pertanyaan yang sama, ya Rasulullah, hayyul amal afdal, amal apa yang punya nilai fadha'il, keutamaan? Rasulullah berikan jawaban, qala imanun billahi wa rasulihi wa hajjat mabrur, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan haji yang mabrur. Datang lagi seorang sahabat namanya Thauban radhiyallahu anhu. Pertanyaannya sama, tapi jawabannya beda. Karena Rasulullah itu tahu kemampuan
masing-masing sahabat. Makanya jawabannya beda-beda. Paham, Rasulullah itu paham. Ya Rasulullah, hayul amal afdal. Amal apa yang punya nilai fadhil kau utama? Rasulullah berikan jawaban, qala istaqimu wa la tuhsu. Istiqomah. Jangan kalian menghitung-hitung. Wa'lamu anna khair amalikum shalah. Ketahuilah sebaik-baik amal kalian adalah salat. Wala yuhafizu 'ala al-wudu' illa mu'min, dan tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Pada satu saat Rasulullah ketika di satu tempat ketemu dengan sahabatnya Abu Darda radhiyallahu anhu. Wahai Abu Darda, maukah kamu aku tunjukkan satu aktivitas amal yang bisa menghapus dosa, yang bisa mengangkat derajat di sisi Allah, bahkan nilai pahalanya melampaui pada sholat, puasa, dan sedekah? Apa respon Abu Darda? Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasul. Qala al-islah, tahdir baik, mengislahkan, mendamaikan sesama muslim yang lagi konflik, mendamaikan suami istri yang lagi konflik. Itu kata Rasulullah, aktivitas amal yang bisa menghapus dosa, bisa mengangkat derajat di sisi Allah, dan nilai pahalanya melampaui ibadah sholat, puasa, dan sedekah. Tapi biasanya kalau sudah seperti itu kan, kalau sudah berbusra itu kan berita gembira, busra, berita gembira. Kira-kira yang mengamalkan dengan yang tidak mengamalkan banyak yang mana? Kalau kita lihat di masyarakat kita, yang mengamalkan dengan yang tidak, ini langsung saja tutup poin jawabannya. Yang jadi juru damai dengan yang jadi kompor, lebih banyak yang jadi kompor. Ya kan? Jujur aja kita. Jujur. Padahal fadilahnya besar kan? Nilai pahalanya melampaui ibadah sholat, puasa, dan sedekah. Bisa menghapus dosa, bisa mengangkat derajat di sisi Allah. Tapi yang mengamalkan sedikit, qalilun, sedikit. Datanya. Nah itulah yang sering kali ya, seperti itu. Bahkan Abu Darda, wahai Abu Darda, tak tambah lagi satu. Banyak sunnah. Qala. Jadi Rasulullah memberikan tambahan satu, ya, satu lagi. Artinya kita, Rasulullah memberikan arahan dzikrullah, berzikir kepada Allah. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Enggak usah dihitung. Sebanyak-banyak. Wasabbihu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Ba'da subuh, ba'da asar. Apalagi kata Rasulullah, ba'da subuh ketika kita zikir pagi, ba'da asar ketika kita zikir petang, kita tambah dengan baca sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala wa'dika masratah a'udzubika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masya Allah. Kata Rasulullah, kalau ba'da subuh kita baca, pada saat kita zikir pagi kita baca sayyidul istighfar. Siang hari kematian menjemput kita, Rasulullah mengabarkan jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ba'da asar, pada saat kita zikir petang, zikir sore, kita baca sayyidul istighfar. Malam hari
kematian menjemput kita, Rasulullah mengatakan jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Nah, kira-kira yang ngamalkan dengan yang nggak ngamalkan banyak. Ya kan? Jadi yang bukan sih, bukan jamaah sih, jamaah yang sama dari penuhnya, ya kan? Itu yang loh, terus yang dihafal apa? Bu, yang dihafal apa? Ladiyun, ayatnya yang dihafal ladiyun, lupa. Padahal fadilahnya besar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, itulah konsep. Karena hidup kita itu tidak hanya di dunia, tapi ada kehidupan yang unlimited, kehidupan yang tidak terbatas, yang panjang sekali. Karena kehidupan kita tidak hanya di dunia. Setelah kita di dunia ini kan Rasulullah kasih apa rata-rata baina siti wa sab'in. Kata Rasulullah rata-rata umur umat itu antara 60 sampai 70. Kalau lebih itu bonus. Selama digunakan taati Allah wa taati Rasul. Nah, setelah itu kita akan masuk pada alam barzakh. Al-Qubur. Makanya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, pada saat tahiyat akhir selesai baca sholawat kepada Nabi, kita disunahkan baca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kita mohon ya Allah, lindungi kami dari azab kubur. Nah, kita mohon supaya kita selama di alam kubur, alam barzakh diberikan nikmat. Itu kan yang kita inginkan, bukan azab, tapi nikmat kubur. Makanya doa, mohon kepada Allah. Kemudian setelah alam barzakh, yaumil kiamat, Allah perintahkan pada malaikat Israfil untuk meniupkan tiupan asur, tiupan yang pertama, yaumil kiamat. Baru setelah itu Allah perintahkan kepada malaikat Israfil meniupkan tiupan sangkakala yang kedua, itulah yaumil ba'ts. Dibangkitkan manusia itu dari alam barzakh, alam kubur. Semua dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, buatan sadar. Semua telanjang, digiring di padang mahsyar. Waktunya cuma satu hari di padang mahsyar, kata Rasulullah, perbandingannya sama dengan 50.000 tahun di dunia. Matahari didekatkan sepanjang 1 mil. 1 mil. Sekarang ribuan mil. Jam 12 siang kalau kita di jalan raya, panasnya kan terasa sekali. Apalagi 1 mil. Rasulullah mengabarkan keringat manusia nanti ada yang sampai ke polok ini, mata kaki. Ada yang keringat manusia sampai ke lututnya, ada keringat yang sampai ke pinggangnya, bahkan ada keringat manusia yang sampai menenggelamkannya. Dan itu tergantung amal soleh ketika hidup di dunia. Itu. Makanya kalau kita kepingin sukses tadi, amanu wa amil soleh, sukses dunia dan akhirat. Amanu wa amil soleh. Nah, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, ternyata belum berhenti di situ. Yang kita tunggu saat kita berada di padang mahsyar, syafaat. Sebagaimana dalam ayat kursi Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi. Syafaat itu harus atas izin Allah. Dan Allah memberikan izin kepada Rasulullah untuk memberi syafaat kepada umatnya. Makanya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kunci kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama, imannya hak, imannya siddiq, benar, tauhidnya murni, tidak bercampur dengan kesyirikan. Ittiba sunnah, ngikuti Rasul, karena Rasulullah itu uswatun hasanah. Itu kunci. Nah, kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, salah satu aktivitas kita disuruh untuk berselawat kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana setiap khutbah Jumat itu biasanya ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Itu apa? Kalau mufassir menafsirkan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya memuji Rasulullah SAW. Kemudian Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shallu 'alaihi wa sallimu taslima, berselawatlah kepada Nabi dan ucapkan salam sebagai tanda penghormatan kepada Nabi. Berarti bersolawat itu perintahnya Allah. Bersolawat kepada Nabi itu perintahnya Allah. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, kalau Rasulullah SAW, man shalla alaihi wahidatan sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Itu apa maknanya? Jadi ketika kita berselawat kepada Rasulullah satu kali, Allah akan turunkan rahmat, 10 rahmat Allah turunkan pada hambanya yang berselawat kepada Nabi. Nah, kita masuk surga karena rahmat Allah. Rahmat Allah. Makanya ulama-ulama hadis mengumpulkan hadis-hadis sahih tentang kapan kita disunahkan baca sholawat kepada Nabi. Yang pertama, kita disunahkan baca sholawat kepada Nabi pada saat tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kita disunahkan baca sholawat kepada Nabi yang kedua pada saat sholat jenazah. Sholat jenazah, takbir yang kedua. Yang ketiga, kita disunahkan baca sholawat kepada Nabi saat muadzin memandangkan adzan. Kita jawab, kemudian kita berdoa, kita baca sholawat kepada Nabi, kemudian kita berdoa, Allahumma rabbal hati ta'ala tam wassalatul qa'imah ati Muhammad wasilata wal fadilah wa ba'ath maqama mahmudan alladhi wa'ata. Yang keempat, kita disunahkan baca sholawat kepada Nabi ketika di majelis-majelis ilmu. Makanya tadi sudah saya awali dengan sholawat kepada Nabi. Yang kelima, kita disunahkan bersolawat kepada Nabi saat disebut nama Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang paling medit, orang yang paling medit itu bakhil gitu. Ya kan? Kalau disebut nama Nabi Muhammad, diam saja, itu medit, bakhil. Makanya kalau di kampung-kampung itu kalau dibaca sallallahu alaihi gitu ya kan. Nah, kalau kita
Ketika Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Kemudian yang keenam, kita disunahkan baca sholawat kepada Nabi saat kita berdoa kepada Allah. Kita disunahkan baca sholawat kepada Nabi. Awali ketika berdoa, baca sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum. Awali dengan baca sholawat saat berdoa. Yang ketujuh, kita disunahkan baca sholawat kepada Nabi ba'dal subuh, ba'dal asar. Pada saat zikir pagi dan zikir sore. Yang kedelapan, kita disunahkan baca sholawat kepada Nabi Lailatul Jum'ah, Yaumil Jum'ah, malam Jum'ah dan hari Jum'ah. Perbanyak baca sholawat kepada Nabi. Karena datangnya Yaumil Kiamat, Yaumil Jum'ah. Tapi kapan? Hanya Allah yang tahu. Rasulullah yang ngasih kabar datangnya Yaumil Kiamat, Yaumil Jum'ah. Kita disuruh perbanyak baca sholawat kepada Nabi. Tapi padahal itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah. Itu tahun 2012 itu geger. Kenapa? Yang ngasih kabar Mama Laura. Nanti tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 jam 12 akan terjadi Yaumil Kiamat. Mau percaya? Padahal Rasulullah sudah kasih kabar, ya kan? Sudah kasih kabar datangnya Yaumil Kiamat itu Yaumil Jum'ah. Tapi kapan? Hanya Allah yang tahu, bukan nama orang, ya kan? Geger sampai orang-orang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi pindah ke Bening. Ngantap kok, Kasembon pindah kabeh. Yang dibawa apa? Karena orang kiainya yang ngasih kabar harus syaratnya bawa beras sama ikan asin. Wah, akhirnya berbondong-bondong. Sampai akhirnya rumahnya yang di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera dijual, pindah ke Bening Kasembon. Ditanya oleh wartawan televisi TV One, ada apa ini? Persiapan Yaumil Kiamat. Apa yang dibawa? Beras sama ikan asin. Astagfirullah. Jadi kalau sudah seperti itu, sudah akalnya hilang. Bayangkan, kalau sudah Yaumil Kiamat, Kasembonnya juga hancur, Sumatera juga hancur, Sulawesi hancur, satunya hancur, Kepanjen juga hancur. Kenapa kok pindah? Berarti ini jahil. Kewajiban ustaz untuk meluruskan. Akhirnya apa yang terjadi? Yang ngomong mati duluan. Mama Lauren sebelum terjadi tanggal 12 bulan mati dhisik. Lu kok percaya sama Mama Lauren? Ini hati-hati. Sudahlah, datangnya Yaumil Kiamat hanya Allah yang tahu. Tapi Rasulullah kasih kabar datangnya Yaumil Jum'ah. Perbanyak baca sholawat kepada Nabi. Yang terakhir tadi lupa. Kita disunahkan baca sholawat kepada Nabi ketika masuk masjid. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma tahli abwaba rahmat. Ketika keluar, Allah tahli abwaba min fadli. Sudah ke-9 ya? 9 tepat. Kita disunahkan baca sholawat kepada Nabi. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um juz 1 halaman 144. Ya sama. Ya, sama. Itu Imam Syafi'i. Karena di Indonesia ini mayoritas madhabnya Imam Syafi'i. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ini yang kita tunggu syafaat dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW.
Kemudian yaumil hisab. Rasulullah ngasih kabar, bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, hisabnya orang kaya dengan hisabnya orang miskin itu jedanya 500 tahun. Apalagi sing korupsi. Sampai 300 triliun cuma 6,5 tahun penjara. Sementara Habib Rizik Syihab cek up kesehatan ke rumah sakit Umi langsung sama Mulyono dikenai 10 tahun penjara. Jadi saat dunia ini cuma ada di Indonesia oleh Mr. Mulyono, seorang ulama check up ke rumah sakit Umi Bogor. Langsung akhirnya Kapolres dan Wali Kota Bogor diperintah oleh Mulyono jerat Habib Rizik Syihab. Istilah langsung berapa pengadilan? 10 tahun penjara. Sementara yang koruptor 300 triliun yang menghancurkan Indonesia cukup 6,5 tahun. Berarti koruptor di Indonesia lebih mulia daripada seorang ulama. Benar? Hancur lebur gara-gara Mr. Mulyono. Hancur lebur. Tapi akhirnya kata Habib Rizik Syihab, ayo sekarang kita duduk manis sambil ngopi. Duduk manis sambil ngopi. Lihat apa yang dikhabarkan oleh Allah dalam surah Al-An'am ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun. Yang demikian ini kami jadikan sebagian orang zalim dengan sebagian orang zalim saling. Jadi sekarang Pak Megawati sama Mr. Mulyono saling cakar. Makanya duduk manis sambil tonton sebaik-baik. Allah benturkan antara sebagian orang zalim dengan sebagian orang zalim. Sampai akhirnya, loh kok saya dizalimi? Ya kan, sampai nangis-nangis, ya kan? Loh, kok tidak merasa dia yang lebih berbuat zalim kepada umat Islam. Nah sekarang, ya kan? Ya rasakan siapa yang menanam, dia akan menuai. Makanya kalau selama kita hidup di dunia, kalau kita menanam al-khair, kebaikan, dapat kebaikan di dunia wal akhir. Nah kalau kita menanam kejelekan, ya kan, kuasa, kerusakan, ya otomatis kita dapatkan balasannya. Nah itu bapak ibu yang dimuliakan Allah. Yaumil hisab. Kemudian pembagian catatan amal. Berbahagialah hamba Allah yang diberikan catatan amal dari tangan kanan. Masya Allah, itu kebahagiaan tersendiri. Kemudian yaumil mizan, Allah akan timbang kebaikan dan keburukan seadil-adil. Selama kita di dunia tidak pernah dapat keadilan, tapi nanti di yaumil akhir keadilan akan Allah tegakkan seadil-adil. Yaumil mizan. Al-Khawf telah dalam. Al-Khawf telah dalam. Mudah-mudahan kita nanti di yaumil akhir diberi kemudahan oleh Allah untuk meminum air telaga Al-Kautsar. Karena pada saat itu puncak-puncak kehausan manusia. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kemudahan untuk meminum air telaga Al-Kautsar. Kata Rasulullah, insya Allah itu tidak akan haus selama-lamanya. Kemudian Allah pisah yang mukmin sendiri, yang munafik sendiri, dipisah. Kemudian langsung Allah bentangkan jembatan sirat di atas api jahannam. Jembatan sirat kata Rasulullah lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut. Kedua tepinya ada besi-besi pengait yang bisa mencapik-capik daging-daging manusia. Selamatnya kita melewati titian sirat, kata Rasulullah,
bukan karena titel, bukan karena tumpukan harta, bukan karena aksesoris, perhiasan, bukan. Tapi selamatnya kita, cepatnya kita melewati titian sirat, amal-amal soleh yang kita bangun ketika hidup di dunia. Itu yang akan mempercepat perjalanan kita melewati titian sirat. Makanya bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, Rasulullah kasih kabar 2 tempat Rasulullah akan memberikan syafaat, di sini dan di titian sirat. Makanya ada orang yang tersiok-siok tapi selamat, bisa selamat melewati titian sirat karena mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kemudian jembatan, sama mukmin saling mengkisos, saling maafkan, sehingga akhirnya Allah kabarkan dalam surah Al-Ahzab ayat 71, kuncinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzim. Itu kunci. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Kalau mufasir, ada yang tafsir menafsirkan di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya atiullah wa atiur rasul. Apa wujud taat kepada Allah? Tauhid. Apa wujud taat kepada Rasul? Ittiba sunnah. Ngikuti sunnah Rasulullah SAW. Alhamdulillah, tamat sudah. Selesai sudah pembahasan kita. Masih ada waktu? Kita lempar pertanyaan. Kalau nanti Pak Derisa untuk panas, Pak Derisa untuk panas, siap-siap ya. Pak Derisa agak panas. Nah sekarang kita masih ada sebelum adzan isya, oh silakan. Tapi kita Pak Bu sepakat adzan isya dulu, lanjut materi, sholatnya diakhirkan. Sholat isya diakhirkan. Belum masuk? Belum. Nah, ayo monggo pertanyaan. Ini tadi bahas sukses dunia akhirat. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi menerangkan tentang pentingnya zikir pagi petang. Kemudian di masjid kami ini kalau pada subuh itu diadakan musyawarah harian kegiatan masjid. Apakah yang paling utama atau mengambil zikirnya dulu kemudian musyawarah, atau musyawarahnya ini sudah termasuk zikir? Demikian Ustaz. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya tanya, zikrullah itu bukan hanya kita duduk menghadap kiblat terus seperti orang semedi, bukan hanya itu. Ketika kita berada di majelis-majelis ilmu seperti ini, itu masuk kategori zikrullah. Begitu juga ketika kita menghidupkan surah wa amruhum surah bainahum, ya kan? Itu kan perintah Allah. Wa amruhum surah bainahum. Kita disuruh bermusyawarah. Itu masuk zikrullah kan? Masuk. Itu. Ya kan? Tapi kita ikhtiar apa? Baca. Itu tadi Sayyidul Istighfar. Ya kan? Baca Sayyidul Istighfar. Insyaallah. Makanya itu kita ikhtiar usaha. Karena kalau kita baca Sayyidul Istighfar, batal subuh, siang kematian menjemput kita, bisa berjannah. Ya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah enggak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan akan kalimat Allah. Oke. Yang lain, monggo silakan. Oke.
Ya. Ya. Iya. Iya. Kegagalan akidah dari Islam yang perlu dapat pendidikan Ustaz. Lihatlah beberapa tahun yang lalu seperti yang disampaikan oleh yang Eden, di mana itu juga ada umat Islam yang percaya dengan statement dari saya khawatir kita umat Islam di Indonesia tanpa ada bimbingan dari para ulama seperti yang terjadi di negara-negara maju yang sekuler. Ingat pada waktu pemerintahan Amerika Serikat di bawah pemerintah Bill Clinton itu dulu pernah ada dinamakan gereja setan. Masa di bawah pimpinan David Forrest. Masa David Forrest itu bisa menjadikan audien berpuluh-puluh kan pasar dan itu makan bunuh diri. Saya khawatir umat Islam tanpa ada hal semacam itu bisa terjadi semacam itu. Dan upaya apa dari para ulama kita untuk bisa membantu ini? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita akan menghadapi fitnah-fitnah akhir zaman. Rasulullah SAW ketika beliau berdialog dengan sahabat yang Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, kalian nanti akan menyaksikan qaumun yastanuna bi ghairi sunnati wa yaqtuna bi ghairi hadi. Kalian nanti akan melihat, menyaksikan satu kaum yang mengambil sunnah bukan dari sunnah Rasulullah, mengambil petunjuk bukan dari petunjuk Rasulullah. Itu kalau bahasa kita di Indonesia itu aliran-aliran sesat. Kalian akan menghadapi itu. Bahkan Kementerian Agama mengumumkan mendata aliran-aliran sesat se-Indonesia ini sampai tahun 2000 itu sudah 300 lebih. Yang ngaku nabi banyak, ya kan? Yang ngaku malaikat Jibril ya itu, ya kan? Sampai nulis surat kepada malaikat Jibril ditujukan pada majelis ulama. Ya akhirnya pengadilan negeri pusat langsung memvonis malaikat Jibrilnya divonis 5 tahun penjara. Terus anaknya kan dijadikan nabi, kena 5 tahun penjara. Jadi anak sama ibu, jadi malaikat sama nabinya di penjara bareng-bareng 5 tahun. Nah itu aliran sesat. Yang ngaku Tuhan juga banyak. Nah, itu. Jadi memang Rasulullah kasih kabar, makanya kewajiban. Makanya kalau sudah kita menghadapi, kita ini hidup di akhir zaman, salah satu kita disuruh arruju ila ulama, kembali ke ulama. Ulama yang mana? Kata Imam Syafi'i, cari ulama yang paling dibenci oleh golongan kafir dan golongan munafik. Jangan mencari ulama su. Ulama su itu kata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Minhajul Qasidin, ciri ulama su itu ulama yang dengan ilmunya dia bernikmat-nikmat dengan dunia. Ulama yang dengan ilmunya dia mencari kedudukan di sisi ahli dunia. Makanya cari ulama atau ustadz yang istiqomah, rujuk ila Quran dan Sunnah. Ya, cari itu. Ya. Nah, kenapa? Bahkan tidak hanya itu, nanti kata Rasulullah ada yang lebih dahsyat fitnahnya, akan muncul du'atun ala abwabi jahannam man ajabahu ilaiha qadzabuhu fiha. Jadi kata Rasulullah nanti kalian akan menyaksikan para doa itu kan dai. Seperti saya kan dai. Kata Rasulullah nanti di akhir zaman akan ada dai, tapi mereka berada di pintu-pintu neraka, pintu-pintu jahannam. Kalau kamu sambut ajakan mereka, kalian akan dilemparkan ke neraka. Nah siapa kalau sekarang di Indonesia ini? Yaitu JIL, Jaringan Islam Liberal. Jadi dia mencoba menyuguhkan Islam tidak lagi bersumber pada Al-Quran dan Hadis, tapi dia suguhkan Islam sesuai dengan ra'yu, akal, pendapat-pendapat. Itu kata Rasulullah yang disebut dengan du'atun pada abwabi jahannam. Jadi penyuruh-penyuruh berada di pintu-pintu jahannam. Sekarang contohnya, sekarang yang model-model seperti itu yang merintahkan bukan
bukan jaringan liberal, tapi Menteri Agama. Pak Yakut Kumas, umat Islam disuruh menerima agama baru, namanya pluralisme agama, satu keyakinan yang menganggap semua agama sama. Bahkan salamnya juga salam pluralisme agama, ya kan? Bahkan itu sudah diamalkan mulai dari presiden sampai RT. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam, ganti-gantiku, anak budaya, salam kebajikan, salam, terus apa lagi, salam satu jiwa, lengkap, salamnya kafah. Nah, itulah. Nah, alhamdulillah ulama-ulama se-Indonesia mengadakan istimewa, mengeluarkan fatwa agama baru, pluralisme agama haram hukumnya bagi umat Islam. Salam pluralisme agama haram hukumnya bagi umat Islam. Tapi Pak Yakut Kumas, Menteri Agama, halalan thayyibah. Nah, jadi ikut mana? Ikut ulama atau ikut Pak Yakut? Ulama. Makanya kuncinya kalau di tengah fitnah akhir zaman seperti sekarang, rujukilah ulama, kembali ke ulama yang istiqomah. Masih ada waktu lagi? Bisanya? Belum? Kurang berapa menit? Sudah masuk? Nah, kita skors ada kisah, baru kita agak panas. Setelah ada kisah, kita lanjut dengan materi yang kedua.